ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita punya jadwal deret ya, deret series. Tadi akan saya tambahkan dengan satu hal lagi karena erat kaitannya, yaitu barisan ya, barisan dan deret ya. Jadi judulnya barisan dan deret ya. Sequence and series gitu ya. Nah, ada apa yang disebut sebagai barisan ya, dan ada yang disebut sebagai deret gitu. Oke. Nah, saya akan bahas dulu barisan. Jadi sesuai dengan namanya barisan, oleh karena itu istilahnya himpunan yang beranggotakan dalam hal ini ya yang kita bicarakan adalah bilangan-bilangan, dan kemudian bilangan-bilangan itu diberi label yang menunjukkan sukunya begitu. Jadi ada barisan yang suku-sukunya itu ya, jadi anggota barisan itu disebut sebagai suku. Nah, sukunya itu infinite, ada juga barisan yang sukunya finite ya. Jadi sebagai contoh, barisan yang sukunya finite gitu ya, misalnya 1, 2, 3, X, dan seterusnya sama dengan XN misalnya. Jadi ini adalah barisan yang beranggotakan N buah bilangan real misalnya. Jadi di mana X1, X2, X3 itu real. Tapi juga bisa X1, X2, X3, Xn itu bilangan kompleks itu. Bisa juga seperti itu. Ya. Nah, ini barisan finite. Nah, bagaimana barisan infinite? Nah, ini saya tulis seperti ini. X1, misalnya X1, X2, X3, dan seterusnya. Jadi barisan infinite, artinya anggotanya itu infinite, ya, sukunya itu infinite gitu. Jadi ini kita sebut sebagai suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Itu namanya barisan. Good. Nah, apa yang dimaksud dengan barisan yang beranggotakan bilangan-bilangan real atau barisan yang beranggotakan bilangan-bilangan kompleks. Nah, ada juga barisan yang beranggotakan fungsi-fungsi. Jadi misalnya contoh ini F1, F2, F3, dan seterusnya. Jadi ini di mana Fn ya itu merupakan fungsi misalnya, suatu fungsi ya, fungsi. Gitu. Jadi orang menyebutnya sebagai barisan fungsi-fungsi begitu. Ya. Nah, nanti ada konsep yang disebut sebagai deret, ya, deret. Apa bedanya barisan dan deret? Ya, orang bisa dari barisan membentuk deret, atau sebaliknya dari deret bisa diekstrak barisan, ya. Nah, deret itu ini jumlahan ya, misalnya deret n buah bilangan misalnya. Maka yang dimaksud adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, orang disebut sebagai n deret yang tersusun atas n buah bilangan. Bisa real, bisa kompleks. Ini termasuk deret finite gitu. Jadi biasanya kalau orang bicara deret finite, yang dibicarakan adalah jumlahan keseluruhan itu hasilnya seperti apa. Oke. Nah, kalau deret infinite seperti ini, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya. Ya, ini deret finite. Ada juga deret fungsi. Deret yang suku-sukunya itu fungsi. Jadi di dalam deret pun juga ini disebut sebagai suku ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku ke N. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya gitu. Ya. Nah, biasanya kemudian ini ditulis seperti ini ya. Jadi ada Xn kecil ya, lalu dan seterusnya. Ini juga begitu. Nanti ditambah dengan Xn kecil ditambah terus karena infinite ya. Jadi N itu menandakan suatu suku ya di sana gitu. Nah, ini F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah misalnya ya sampai dengan Fn. Itu kalau deretnya finite. Ada juga tentu saja deret yang infinite, F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah dan seterusnya. Ya, ada Fn kecil ditambah terus. Nah, itu deret yang bersukukan fungsi-fungsi. Kalau di sini tadi bisa juga disebut barisan yang bersukukan fungsi-fungsi. Barisan yang bersukukan bilangan-bilangan, ya. Barisan yang bersukukan bilangan-bilangan. Barisan infinite
ya, ini barisan infinite, ya. Itu kira-kira kalau ditanya apa itu yang disebut sebagai apa barisan dan deret gitu. Nah, isu yang muncul ketika kita bicara barisan, ya, itu adalah apakah terutama barisan yang infinite. Kalau barisan finite tidak ada persoalan apa-apa, tapi kalau apa namanya barisan infinite adalah konvergensi barisan itu. Jadi apakah untuk n menuju infinite, ya, limit n menuju infinite itu xn itu sama dengan suatu bilangan atau tidak dapat sama sekali, ya. Jadi keberadaan limit untuk n menuju infinite, ya, itu kalau barisan apa namanya infinite gitu. Nah, kalau barisan finite, ya itu biasanya tidak dibicarakan karena apa namanya tidak ada persoalan masalah ketika karena n hanya finite maka kita tahu tidak ada persoalan di sana. Demikian juga fungsi, deret fungsi yang infinite. Ya, kalau barisan fungsi yang infinite itu juga ada isu yang perlu dibicarakan adalah bagaimana limit n menuju infinite. Ya, jadi di sini ya persoalannya adalah ketika ini limit n menuju ke infinite, ya, di barisan ini. Jadi ini maupun yang di sini. Jadi kedua isu yang harus dibicarakan yakni limit ketika barisan itu ketika n menuju infinite berupa bilangan ada, ya, atau apa namanya bisa infinite nilainya, ya, atau minus infinite, atau kita tidak tahu sama sekali, ya, tidak ada sama sekali, ya, itu. Oke, nah suatu barisan dikatakan konvergen, jadi mudahnya ngomong gitu ya nanti karena kalau bicara lebih jauh agak susah karena bisa saja kita bicara konvergensi barisan itu dengan menggunakan konsep apa namanya delta epsilon dan n, ya itu agak susah, maka saya mudahnya ngomong gitu aja bahwa kalau limit n menuju infinite itu ya berupa bilangan finite, ya maka itu dikatakan konvergen. Nah kalau nilai limit n menuju infinite itu adalah nilainya infinite atau minus infinite atau tidak ada sama sekali, tidak diketahui sama sekali, maka dikatakan bahwa barisan itu divergen gitu. Oke. Nah, contoh mungkin ya, contoh ya sederhana. Misalnya di sini ya, contohnya di sini, di bawah ini saja ya, atau di sini. Ya. Contoh barisan ya, misalnya 1 plus 1, ya atau 1 ya atau 2 ya kemudian enggak bisa ya 1 ya 6 ya 24 gitu ya, 1/24 dan seterusnya begitu. Ini kalau secara umum n faktorial. Ya, n faktorial. Di mana n itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dalam hal ini xn itu sama dengan n faktorial gitu. Ya. Nah, kita ambil limit ya n menuju infinite ya n faktorial ya, maka ini akan sama dengan 0 itu. Ya. Karena sama dengan 0, maka dikatakan adalah bahwa barisan ini konvergen. Ya, barisan itu konvergen. Jadi 0 faktorial itu 1 ya. Jadi 0 faktorial itu 1, 1 faktorial itu 1, 2 faktorial itu 2, 3 faktorial itu 6, 1 kali 2 kali 3 berapa? 3 faktorial itu 4 faktorial itu adalah 24. 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya dan seterusnya. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh barisan yang konvergen gitu ya. Nah, tentu saja kalau barisannya ini misalnya 1 2 ya, kemudian 1 4 kemudian berapa? 9 gitu ya. 16 25 16 25 dan seterusnya. Ini n kuadrat. Ini jelas ya, diambil limit ya dari sini lihat bahwa limit ya n kuadrat di mana n menuju infinite itu jelas sama dengan infinite. Jadi ini divergen. Bagaimana dengan barisan yang apa namanya limitnya itu tidak diketahui atau tidak ada gitu. Jadi sebagai contoh ini
barisan min 1, 1, min 1, 1, min 1, dan seterusnya. Di infinite berapa? Orang bingung. Antara 1 atau min 1. Nah, di sini ini juga divergen. Kenapa? Karena limitnya tidak ada. Nah, ini apa namanya? Contoh ya, barisan ya, contoh barisan. Nah, lalu kita bicara deret gitu ya. Jadi biasanya kalau terkait dengan barisan tidak ada persoalan ya, kecuali mungkin apa namanya kalau apa agak sulit ya kalau misalnya kita bicara. Jadi hanya tinggal mengambil limit tadi ini ya. Jadi ini persoalannya di sana. Jadi saya rasa kita tidak perlu khawatir dengan itu. Nah, sekarang kita bicara deret dulu. Nah, untuk deret yang sifatnya finite ya, itu juga saya rasa tidak menjadi persoalan, tapi biasanya kemudian kita harus bicara tentang jumlah ya, jumlah dari ini semua. Jadi ini sama dengan berapa gitu. Ini sama dengan berapa. Nah, mungkin dulu waktu di SMP atau SMA saya lupa. Itu orang diajak untuk apa namanya bicara apa dikenalkan dua macam deret ya, n buah bilangan gitu ya, ada deret n buah bilangan. Yang pertama orang menyebutnya sebagai deret aritmatik ya, deret aritmatik. Ya, masih ingat ya, deret aritmatik. Apa itu deret aritmatik ya? Kelihatannya deret aritmatik. Kurang tebal. Ya, ini saya hapus dulu. Oh, basah soalnya. Ya. Deret aritmatik. Yang pertama ya, deret aritmatik. Ya. Mungkin Anda pernah diceritai ya oleh guru ya Anda. Jadi suatu waktu ya di suatu desa kecil ya di Jerman ya, itu sekitar 1800-an sekian gitu ya. Itu ada seorang guru yang waktu itu sibuk gitu ya. Karena sibuk ya maka kemudian dia apa namanya menyerahkan apa istilahnya memberi tugas kepada siswa-siswinya. Guru kelas 1 SD ya, bayangkan guru kelas 1 SD. Ya, kemudian apa namanya diminta anak SD kelas 1 itu ya waktu itu menghitung ya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya gitu. Sampai 100 gitu. Nah, bisa dibayangkan seorang anak SD kelas 1 ya harus menghitung bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Jadi bisa bayangkan cukup panjang, cukup lama waktunya itu sehingga guru bisa mengerjakan apa namanya tugasnya sehingga selesai gitu. Tapi baru sejenak ya kira-kira 3 menit begitu itu ada seorang anak di kelas itu tunjuk jari dan menyebutkan hasil jumlahannya begitu. Ya. Good. Nah, gurunya kaget begitu. Dan ternyata benar begitu hasil perhitungannya. Nah, anak kecil itu bernama ini Carl Friedrich Gauss. Friedrich Gauss. Ya, ini ya. Dan kota kecil itu atau desa itu namanya Göttingen gitu. Ya. Nah, itu bagaimana cara Gauss menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu tidak dilakukan dengan cara sederhana itu. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10, caranya enggak semacam itu. Ya. Yang dia lakukan caranya adalah seperti ini. Ya. Yang dilakukan caranya seperti itu. Jadi 1, dia nulis 1 tambah 2, ya, tambah 3, ya, ditambah 4, dan seterusnya gitu ya. Lalu sampai 100 gitu atau 99 ditambah 100. Nah, kemudian dia tulis dalam urutan yang kebalik. Dia tahu bahwa penjumlahan itu sifatnya komutatif gitu. Jadi ini mulai 100 ditambah 99 ditambah 98 dan seterusnya gitu ya. Nanti sampai dengan ini tambah 2 ditambah 1. Nah, ini kalau dijumlahkan ya, jadi kalau ini namanya S100 gitu. Ya, ini S100 begitu dijumlahkan ya, ini hasilnya adalah 2 kali S100 gitu. Nah, kalau dijumlahkan ini 1 tambah 100 berapa? 101 ditambah dengan
2 ditambah 99, 101 juga, ditambah 3 tambah 98, 101, ditambah terus, ya, 99 tambah 2 berapa? 101, ditambah 100 tambah 1, 101 gitu. Ya. Itu 2 kali S100. Dan ini hasilnya berapa? 101 dikalikan 100, tinggal nambahin 02. Lalu dibagi dengan 2. Gitu. Ya, jadi S100 itu adalah berapa itu? 101 00 dibagi dengan 2. Ya, berapa? 5.000. Berapa? 5.050. Nah, begitu yang dilakukan oleh Carl Friedrich Gauss. Nah, ini orang menyebutnya sebagai contoh dari deret aritmetik. Ya, jadi deret aritmetik itu deret yang untuk mendapatkan suku berikutnya itu ditambahkan apa namanya beda, istilahnya beda. Jadi kalau beda itu saya sebut sebagai B, suku pertama saya sebut sebagai A, begitu, ya, maka suku ya xn, ya xn itu sama dengan A, ya, 2A ya, 2A, berapa? Bentar. Ini kayaknya agak baca. Ada yang ingat? Ya, berapa? A ditambah dengan, jadi suku pertama itu A, suku kedua apa? Suku kedua adalah A plus B. Ya. Nah, jadi ini adalah N minus 1, ya. N minus 1 dikalikan B. Ya, ini suku ke N-nya. Ya. Nah, kalau kemudian kita bisa, lalu pertanyaan sekarang, bagaimana dengan Sn besar, yakni itu X1 ditambah dengan X2 ditambah terus sampai dengan Xn besar. Nah, ini bisa dihitung, ya. Saya rasa Anda sekalian sudah pernah melihat ini. Ya, kita coba ikuti. Jadi ini apa namanya Xn, A misalnya. Cara apa yang dilakukan oleh Gauss tadi? Jadi A ditambah dengan apa? A, ya, 2A ya. Jadi 2A plus B, maaf, A plus B. Ini suku kedua, ya. Terus, ya, nanti sampai dengan suku ke tadi. Jadi A, ya, ditambah dengan N minus 2B, ya, ini suku N minus 1, ditambah dengan A, ya, ditambah dengan N minus 1B. N besar. Nah, jika dibalik N besar, ini sama dengan itu, juga Sn besar tentu saja sama dengan apa namanya dibalik ya. Jadi B ya ditambah A ditambah dengan N-1 dikalikan B, lalu ditambah dengan A ditambah apa? N-2 dikalikan B, ya. Terus ya, ini ditambah A plus B, lalu ini ditambah dengan A. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya akan sama. A ditambah ini sama dengan 2A ya, dikalikan dengan N-1 dikalikan B. Ya. Oke, ini juga begitu. A plus B ditambahkan ini, mestinya juga hasilnya sama. Jadi 2A, ya, 2A ditambah ya. Kemudian 2A ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B. Ya, ditambah terus, ya ini juga begitu, ditambah 2A ditambah dengan N-1 dikalikan B, ditambah dengan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, ini kalau dijumlahkan semua, ya, ini 2Sn, gitu. Oke. Nah, kalau dijumlahkan semua, ya kelihatan ya. Oke. Nah, ini akan sama dengan ini, apa namanya, N besar dikalikan ini, 2A ditambah dengan N, ini pakai kurung siku, ya, min 1
dikalikan dengan B, gitu. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Sn itu sama dengan N besar per 2, ya, dikalikan dengan 2A ditambah dengan N-1 dikalikan B. Nah, itu. Jadi itu jumlahan, apa namanya, deret aritmetik. Ya. N per 2 dikalikan dengan 2A plus N-1 kalikan B. Good. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada jenis deret yang lain namanya deret geometrik, gitu ya. Deret geometrik ini akan saya bicarakan di sini. Oh, mau difoto? Ya, silakan difoto. Ya. Good. Deret geometrik ya. Jadi langsung aja. Jadi rumusnya adalah Sn atau Sn kecil itu sama dengan A itu suku pertama. Kemudian dikalikan dengan Rn-1. R itu adalah pengali. Ya, jadi kalau dihitung ya ini tentu saja A kalau ketika N-nya sama dengan 1, R itu rasio ya, rasio. Jadi ini menentukan. Jadi ada dua parameter di dalam deret geometrik, yakni suku pertama A dan apa namanya rasio ya atau para apa ya rasio ya istilahnya ya R. Ini sebetulnya seperti itu ya. Jadi ini kalau dituliskan sebagai deret ya apa namanya A ya, kemudian ini suku ya, ini suku ke N, maaf ya, suku ke N seperti itu. Ya, kalau ditulis apa namanya deret ke N, ya, misalnya jumlahan N2 ya, ini maka dituliskan suku pertama A karena N-1 0 ya, jadi R pangkat itu ditambah dengan A dikalikan dengan R ditambah dengan A dikalikan R kuadrat gitu, terus sampai dengan apa namanya A dikalikan dengan R pangkat N-1. Nah, itu apa namanya Sn ya, jumlahan N2 suku deret geometrik gitu. Nah, kemudian cara menghitungnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Gauss tadi, hanya kemudian bedanya sekarang ini saya kalikan dengan R gitu ya. Lalu ini Sn juga, kemudian dibalik gitu. Dibalik ya. Jadi ini hasilnya adalah A dikalikan dengan R pangkat N. Oke. Kemudian ditambah dengan apa namanya apa? Jadi suku setelahnya ya A dikalikan R pangkat apa N -1 di situ ya. Kemudian ditambah terus ya, terakhir di sini mestinya adalah apa A kalikan R. Nah, kalau ini dijumlahkan ya, kalau dijumlahkan atau dikurangkan ya, kalau ini dikurangkan sebentar. Yang bawah dikurangkan dengan sorry ya. Jadi ini dikurangkan gitu. Ya, tergantung dari R-nya itu ya. Jadi kalau misalnya kita kurangkan, maka hasilnya ini misalnya adalah apa namanya 1 minus R ya dikalikan dengan Sn ya. Kemudian jumlahnya berapa? Jadi kalau dijumlahkan dengan ini berapa? Ya. A dikalikan apa? 1 minus R pangkat N gitu ya. A dikalikan 1 minus R pangkat N ya. Kemudian ini juga. Jadi kalau ini di apa? Ini dikurangi ini ya, ini dikurangi ini. Oke. Berapa? Sebentar. A dikurangi dengan ini beda. Kalau dikeluarkan, ini hasilnya apa? A dikalikan R dikurangi dengan R pangkat N-1. Begitu. Sebentar. Dikalikan
Oh, saya salah ya, saya salah. Jadi yang apa namanya dikurangkan begini. Jadi ini yang saya kurangkan dengan ini, gitu ya. Lalu ini saya kurangkan dengan ini, atau gimana? Bentar. Agak bingung-bingungan, sebentar. Ini dikurangi dengan ini, atau ini dapatkan ini, ya. Salah ya, jadi kalau ini dikurangi dengan ini, hanya keluar, tapi R-nya nggak keluar. Ya, sebentar. Sebentar. Bingung ya. Kalau ini dikurangi dengan ini sudah betul ya. Jadi kalau ini ada masalah. Oke, ya kalau saya tuliskan ya, saya tuliskan hasilnya intinya begini. Jadi nanti hasil dari jumlahan itu ya, ini bahwa ini A dikalikan dengan 1 minus R pangkat N ya, lalu dibagi dengan 1 minus R gitu ya. Bagaimana mendapatkan ini ya. Jadi sebenarnya ini dikurangi ya, ini dikurangi dengan sehingga kemudian apa namanya suku yang di bawah itu nanti apa namanya hasil itu tadi ya. Oke. Jadi ini aja ya. Jadi intinya bahwa apa namanya suku apa jumlahan n buah suku deret geometri itu seperti ini ya. Jadi kalau jumlahkan nanti ruas kanan itu akan sama dengan A kali 1 minus R pangkat N begitu. Ya, kemudian alhasil kemudian jumlahnya semacam ini. Ya. Saya rasa gitu. Atau mungkin ada yang usul yang meluruskan ini? Agak lupa saya. Ya. Ada yang meluruskan? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Good. Nah, berikutnya ada apa namanya deret yang lain ya. Ini deret kedua ya. Ini deret kedua, deret geometrik yang kedua. Kemudian yang ketiga ya itu deret ya yang namanya apa namanya aret geometrik. Ya, ini deret yang ketiga. Jadi aritmetiko geometrik ya. Nah, ini rumusnya jadi untuk SN ya itu sama dengan apa namanya jadi jumlahan ya sigma n dari 1 sampai dengan n besar ya itu sama dengan A gitu ya apa namanya apa ya sebentar saya ingat A plus ND per R pangkat N ya A ditambah dengan ND ya kemudian dikalikan R pangkat N kecil min 1 gitu. Jadi mirip dengan deret apa namanya aritmetiko ya geometri itu tadi ya. Jadi ada apa R pangkat N. Ini hanya R pangkat N ya, tidak maaf salah. Nah, ini jumlahannya. Jadi artinya kalau kita urutkan misalnya sama dengan A ya untuk N sama dengan N-nya sama mulai dari 0 mulai dari 1 ya. N-nya mulai dari 1. Jadi N-nya mulai dari 1, jadi A, kemudian yang pertama ya, A ditambah ND, ya, kemudian dikalikan dengan R, ya, kemudian ditambah dengan A, ditambah dengan, ini D ya, D, lalu ini N-nya 2, ini berarti 2D, dikalikan R pangkat 2, ditambah dan seterusnya. Jadi nanti akan sampai dengan A ditambah dengan N besar D, dikalikan R pangkat N. Jadi mungkin ini baru pertama kali ya kita coba ungkapkan. Maaf menyela Bapak. Ya. Maaf menyela. Oke, silakan.
Ada yang usul tadi untuk deret geometrinya, Pak. Nggak usah dibalik, Pak. Pak Rosid itu yang dikeluarkan A-nya, Pak, bukan R-nya. Yang dikeluarkan A-nya, betul kan? Ya, jadi yang dikurangi itu AR dikurangi AR. AR2 dikurangi AR2. A nggak dikurangi. AR dikurangi AR. AR dikurangi dengan? AR yang kanan sekali, bawah kanan sekali. Ini? Ya, AR dikurangi AR yang paling bawah, jadi kan hilang. Jadi A-nya masih. Amin R. Ya, jadi ini kalau dikurangkan ini hilang kan ini ya? Hilang. Dan itu, betul ya? Ya. Terus berikutnya apa? AR itu hilang. Ini? AR hilang, AR2 hilang. AR kuadrat hilang. Hilang. Nah, tinggal A dikurangi AR pangkat N. A-nya dikeluarkan. Ya, A-nya dikeluarkan. Betul kan? Ini salah ya. Oke, makasih ya. Ya, sudah lama sekali. Hampir 30 tahun nggak bicara itu. Ya. Good. Nah, sekarang saya kenalkan ya, mungkin baru sekali ini mungkin mahasiswa ya fisika Indonesia mengenal deret aritmetiko geometrik ya. Deretnya semacam ini. Jadi artinya sintesa antara deret aritmetik dan deret geometrik itu. Nah, bagaimana jumlahannya gitu ya. Jadi secara umum kalau ditulis SN begitu, ya silakan dilakukan, digunakan untuk latihan ya, bagaimana mendapatkan deret itu ya. Jadi kalau ini dijumlahkan ya, itu hasilnya adalah A gitu ya, minus ya A ya ditambah dengan N min 1 dikalikan D begitu. Lalu dikalikan dengan R pangkat N gitu ya. Lalu ini dibagi dengan 1 minus R. Ya, belum berhenti di situ, masih ditambah dengan R ya. Kemudian dikalikan dengan D dikalikan 1 minus R N ya. Min 1. Dibagi lagi ya dengan 1 ya minus R kuadrat. Ya, ini 1 minus R, ini 1 minus R dikuadratkan. Ya, jadi saya rasa begitu. Ya, ini jumlahannya. Nah, yang penting ya dari deret geometrik dan deret aritmetiko geometrik itu, ya itu pengambilan limit menuju infinite. Ya, jadi kalau deret aritmetik dengan parameter deretnya, jadi B beda, kemudian A ini adalah suku awal, maka untuk N ya N ini menuju infinite ya hasilnya pasti akan infinite ya, persoalannya di situ. Jadi kita tidak lagi bicara itu. Tapi kalau di dalam deret geometrik dan deret aritmetiko geometrik masih ada kemungkinan konvergen ya, itu ketika R itu ya kurang dari 1. Ya kurang dari 1. Jadi kalau R kurang dari 1, ya ini R ini positif ya. Jadi R itu dipilih bilangan real positif, jadi ya antara 0 sampai 1. Nah, jika R itu dipilih kurang dari 1, maka kita bisa mengambil limit ini. Jadi untuk R kurang dari 1 ya untuk 0 kurang dari R kurang dari 1, maka kita dapatkan limit ya N menuju infinite dari Sn itu sama dengan ya. Jadi kalau R ini kurang dari 1 dipangkatkan N, sementara N itu menuju infinite, maka ini 0. Jadi hasilnya adalah A dibagi dengan 1 minus R. Itu khusus untuk R kurang dari 1. Nah, sama di sini juga kasus untuk ini deret aritmetiko geometrik itu. Jadi untuk 0 kurang dari 1 kurang dari R kurang dari 1, maka limit Sn menuju infinite ya dari Sn itu akan sama dengan, bisa dicek di sini ya. Jadi kalau R itu kurang dari 1 kemudian dipangkatkan N menuju infinite, maka ini 0 ya. Suku ini 0 ya.
tinggal A ya, tinggal A. Jadi A dibagi dengan 1 minus R. Bagian ini juga sama, jadi ini menuju 0, jadi tinggal ditambah dengan R dikalikan D per 1 minus R pangkat 2. Ya, jadi ini apa namanya limitnya gitu. Ya, jadi kalau deret itu deret aritmetik, kita bisa buktikan dengan mudah ya tentu saja karena rumusnya semacam ini ya, semacam ini. Kalau n itu menuju infinite ya, beda itu berapapun nilainya ya, maka kalau tidak menuju infinite, menuju minus infinite misalnya. Misalnya bedanya itu minus ya, misalnya begitu. Maka deret ini menuju minus infinite. Jadi untuk deret aritmetik maka limitnya infinite ya, tidak konvergen atau divergen. Tapi kalau deretnya itu aritmetik ya atau aritmetiko geometrik, maka bisa didapatkan limit ya. Artinya untuk R kurang dari 1, maka barisan infinite-nya adalah konvergen ya dengan jumlahan semacam ini. Ya, dengan jumlahan seperti ini. Ya, itu apa namanya untuk deret ya geometrik. Nah, kemudian kita sekarang coba bicara sembarang deret ya. Jadi isu yang akan kita bicarakan tentu adalah apa namanya terkait dengan konvergensi. Ya, terkait dengan konvergensi. Jadi yang akan kita bicarakan bagaimana kita menguji konvergensi suatu deret gitu. Masih berapa menit, Bu Budi? Maaf Pak, karena tadi mulainya jam 4:30, jadi sekarang sudah jam 5:03, berarti ya. Apakah tanya jawabnya dikurangi waktunya Pak? Ya, mana? Saya rasa belum ada pertanyaan ya, saya pikir ini hanya mengulang mungkin. Belum ya. ada Pak, iya. Ya, saya rasa ya, saya rasa belum ada pengulangan. Ya, oleh karena itu apa namanya saya akan melanjutkan ya, melanjutkan dulu. Ya. Ya. Nanti saya catat dulu pertanyaannya, mungkin nanti bisa disampaikan beberapa pertanyaan bisa digabungkan atau seperti nanti dilihat ininya Pak ya, pertanyaannya nanti ya Pak. Ya, ya. Good. Sudah difotoin tadi? Sudah? Yang bawah sudah ya tadi kan? Ya. Oke. Sudah? Dari sana saya nggak apa-apa. Sudah ya, sekalian biar tuntas nanti cara untuk menguji. Tapi cara untuk menguji konvergensi suatu deret itu tidak ada yang sempurna gitu ya. Jadi mulai karena itu cara menguji deret ya kalau satu deret satu cara uji itu gagal ya harus mungkin menggunakan cara uji yang lain ya, cara uji yang lain. Good. Ya, saya hapus dulu. Ya, good. Yang pertama saya akan bicara dulu deret absolut, ya, deret absolut. Absolut. Nah, setiap deret akan memiliki apa yang disebut sebagai deret absolut, ya, baik itu deret bilangan real maupun deret bilangan kompleks, ya. Nah, misalnya saya punya deret Sn, misalnya S infinite ya, jadi saya terus seperti itu, misalnya sama dengan X3 dan seterusnya, N dari 1 sampai dengan infinite dari Xn misalnya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan deret
nilai mutlak atau deret absolut adalah, ya saya tulis di sini, misalnya T, ya, itu saya tulis sebagai ini nih. Jadi U ditambah dengan X2, ya, ditambah X3, ditambah terus alur itu sebagai sigma N dari 1 sampai dengan infinite Xn mutlak. Ya, jadi kalau ini bilang X1, X2, X3, dan seterusnya itu ada deret bilangan real, maka yang di bawah ini kita namakan sebagai deret mutlak, ya, bagi deret yang di atas itu. Jadi ini T ini adalah deret mutlak bagi S. Gitu. Nah, kalau X1, X2, X3 dan seterusnya itu merupakan apa namanya bilangan, ya, himpunan bilangan barisan bilangan-bilangan deret bilangan-bilangan kompleks, maka yang di bawah ini apa namanya tetap juga sebenarnya disebut juga sebagai deret mutlak, ya, bilangan bagi deret yang di atas. Hanya saja nilai di sini adalah modulus bagi bilangan kompleks itu. Nah, yang menarik adalah hubungan antara deret mutlak dan deretnya itu sendiri. Ya, jadi hubungannya begini. Kalau deret mutlak itu konvergen, ya, deret mutlak itu konvergen, maka otomatis deretnya itu konvergen. Ya. Jadi jika T itu konvergen, ya, maka S itu konvergen. Itu yang pertama, ya, konvergen. Ya, jadi kalau kita melihat ada suatu deret, ya, bilangan beranggotakan bilangan apa namanya real tidak negatif, ya, dan kita lihat bahwa deret itu konvergen, ya, maka deret lain yang apa namanya mirip dengan deret itu hanya mungkin ada beberapa perbedaan tanda suku, maka simpulkan saja bahwa deret itu konvergen. Ya, jadi sebagai contoh misalnya, ya, sebagai contoh ini deret 1 ditambah dengan 1/2 kuadrat, ya, 1/4 ya berarti, ditambah dengan 1/9 ditambah dengan 1/16 gitu, ya, ditambah dan seterusnya. Ini konvergen. Ya, ini kan deret geometrik, ya, deret geometrik. Ini konvergen, ya. Nah, kemudian kalau saya mempunyai deret 1 dikurangi dengan 1/4, ya, ditambah dengan 1/9, dikurangi dengan 1/16, misalnya, ditambah dan seterusnya. Ya, oke. Nah, maka kemudian kita bisa simpulkan bahwa yang di bawah ini konvergen. Jadi ini konvergen. Konvergen. Mengapa ini konvergen? Karena deret mutlaknya, jadi di atas itu boleh dikatakan sebagai deret mutlak bagi ini. Kenapa? Karena masing-masing ini merupakan nilai mutlak bagi yang suku-suku yang ada di bawah ini. Ya, nilai mutlak 1 ya 1, nilai mutlak min 1/4 adalah 1/4, nilai mutlak 1/9, 9 dan seterusnya. Oke, jelas, ya. Jadi kalau di atas itu konvergen, maka otomatis yang di bawah konvergen. Oke. Nah, bagaimana kalau deret mutlaknya itu ya, jika T itu divergen, ya, maka bagaimana dengan S gitu? Ya, bagaimana dengan S? Nah, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa S itu divergen. Bisa terjadi bahwa meskipun deret mutlaknya itu apa namanya divergen, ya, deret mutlaknya divergen, tapi deret mutlak S itu deret S itu yang merupakan yang memiliki T sebagai deret mutlak itu bisa saja masih ada kemungkinan konvergen. Nah, kalau S itu konvergen, maka orang mengatakan bahwa deret S itu konvergen, deret ini, ya, itu disebut deret kondisional. Ya, deret kondisional gitu, ya. Jadi kalau T itu divergen, maka S itu belum tidak bisa disebutkan bahwa S itu divergen. Masih ada kemungkinan bahwa S itu konvergen. Oke, itu tentang apa namanya menguji, ya, deret.
itu dengan menggunakan melihat deret apa namanya absolutnya gitu. Nah, kemudian bagaimana deret untuk bilangan kompleks itu nanti kita bicarakan terakhir saja ya. Nah, yang paling awal sebenarnya untuk menguji deret itu dengan istilahnya tes atau uji awal gitu. Tes atau uji awal ya, tes atau uji awal. Ya, tes atau uji awal. Ya. Apa tes atau uji awal ya? Ini uji awal. Gitu ya, uji awal. Ya. Sebentar. Atau gini aja, atau misalnya sekarang saya bicara langsung aja biar mudah ya, karena sekarang gimana kalau saya punya deret ini, deret STU, misalnya U adalah deret Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah dan seterusnya begitu. Dengan Zn itu adalah bilangan kompleks. Ini hanya untuk bicarakan saja. Nah, kalau Zn itu bilangan kompleks, ya maka Zn itu bisa dituliskan sebagai Xn ditambah dengan I adalah bilangan imajiner, dikalikan dengan Zn gitu. Ya. Nah, sehingga kemudian kalau ditanyakan U itu mestinya akan sama dengan apa namanya kalau ditulis sebagai sigma n dari 1 sampai dengan infinite dari Zn gitu ya, maka Un itu bisa ditulis sebagai sigma n dari 1 sampai dengan infinite dari Xn ditambah dengan IZn. Nah, ini mestinya bisa dipisah jadi dua bagian, sigma n dari 1 sampai dengan n, Xn ditambah dengan I dikalikan sigma n dari 1 sampai dengan infinite dari Zn. Oke. Nah, kalau kita ambil limit, ya jadi jumlahan ini, maka lihat ya, jadi kalau kedua suku jumlahan ini, ya kita bisa lihat bahwa ternyata jumlahan bilangan-bilangan kompleks bisa disusun atas dua deret bilangan real. Ya. Deret bilangan-bilangan kompleks bisa dituliskan sebagai dua deret bilangan real. Yang pertama adalah bagian realnya, yang kedua adalah bagian imajiner. Oke. Nah, oleh karena itu konvergensi deret U itu bergantung pada konvergensi masing-masing deret real ini. Ya, kalau salah satu deret real itu tidak konvergen atau divergen, maka otomatis U itu divergen. Ya, nah jadi konvergensi U menuntut konvergensi dua deret real itu. Oke, jadi U itu konvergen, ya konvergen. Jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika sigma n dari 1 sampai dengan xn, ya, sampai dengan infinite, ya, xn dan ya, infinite zn itu konvergen. Cara membaca ini kata jika dan jika itu artinya ini, jika U itu konvergen, maka sigma xn dan sigma zn itu konvergen. Dan sebaliknya, jika kedua ini konvergen, maka U itu konvergen. Gitu. Jadi, untuk menentukan konvergensi Zn, ya kita harus menentukan ini. Gitu. Oke. Kecuali tadi misalnya deret mutlak, deret modulus bagi Zn ini, itu apa namanya konvergen, maka Zn itu otomatis konvergen. Bisa nggak membuktikan? Jadi kalau deret modulus ya dari ini, deret mutlak bagi Zn itu apa namanya bagi U itu ya, bagi U itu konvergen, maka U itu konvergen. Saya rasa nanti bisa dibuka untuk latihan ya. Good. Nah, sekarang yang pertama ya, uji atau tadi uji awalan ya, uji awalan. Ya, uji awalan. Kalau saya sebut sebagai pretest nanti tidak dikira apa namanya seperti mau kursus ya, ada pretest. Enggak, ini jadi saya sebut uji awalan. Apa itu uji awalan? Ya, dilihat. Jadi ambillah limit n menuju infinite dari xn. Ya. Nah, tentu di sini akan ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan, ya, 0, ya, atau ini yang menarik, ya, atau apa namanya
infinite gitu. Jadi atau tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Ya. 0 atau tidak sama dengan 0. Good. Nah, kalau apa namanya? Jadi ungkapannya begini. Ungkapan untuk uji awalannya adalah ya, limit ya, n menuju infinite ya, xn sama dengan 0 merupakan syarat perlu. Ya, syarat perlu untuk deret ini ya, sigma n dari 1 sampai infinite xn itu konvergen. Ya, saya tulis di syarat perlu. Ya, hati-hati di sini cara membacanya ya. Jadi limit n menuju infinite dari xn sama dengan 0 itu merupakan syarat perlu untuk deret ini konvergen. Ya, artinya apa itu? Artinya begini. Artinya kalau deret itu konvergen, jika deret itu konvergen, maka ini berlaku ya. Jadi ini sama-sama mengatakan ya, jika sigma n dari 1 sampai dengan infinite ya, xn itu konvergen ya, konvergen, maka limit n menuju infinite dari 1 xn itu sama dengan 0. Jadi makna kalimat ini sama dengan atau ekivalen dengan makna kalimat itu. Hati-hati ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini. Kalau limit, jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan apapun ya untuk konvergensi deret itu, tetapi kita bisa mengambil hanya divergensinya, itu ya. Jadi kalau meskipun kita apa namanya menghitung limit ini dan ini benar, maka kita belum bisa menentukan apakah deret itu konvergen atau tidak. Jelas ya. Jadi hanya ada harapan bahwa, jadi kalau ini dihitung dan ini berlaku, maka ada harapan bahwa apa namanya deret itu konvergen. Tapi belum tahu bahwa itu deret itu konvergen atau tidak. Nah, tetapi kalau kita bisa menghitung bahwa ini tidak sama dengan 0, ya, jadi ini tidak berlaku, bahwa limit n xn menuju infinite dari xn itu tidak sama dengan 0, ya, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa deret itu divergen. Cukup jelas ya. Jadi ini makanya disebut sebagai uji awalan dan ini hanya bisa menentukan itu divergen atau tidak. Ya, tapi tidak bisa menentukan konvergen. Jadi gitu. Jadi kalau limit ini sama dengan 0, maka ada harapan bahwa deret itu konvergen. Ya. Tapi kita tidak bisa menentukan ya, tidak bisa memastikan bahwa deret itu konvergen dengan uji ini. Ya, kita hanya bisa mengatakan seandainya limit ini tidak berlaku, ya, persamaan ini tidak berlaku, limit n menuju infinite dari xn itu apa namanya tidak sama dengan 0, ya, maka apa namanya dipastikan bahwa deret itu divergen. Cukup jelas saya rasa ya. Saya rasa cukup jelas. Nah, kemudian berikutnya ya. Berikutnya adalah tes perbandingan. Ya, tapi sebelum itu mungkin difoto dulu, silakan. Sudah dibalik semua tadi ya. Nah, ini bantu menghapus. Bisa enggak? Sudah. Oke, sebelum istirahat ya kita
tambahkan satu lagi, kedua uji perbandingan, ya, perbandingan. Ya. Jadi di sini kalau namanya perbandingan, maka deret yang kita tinjau itu harus dibandingkan deret, ya. Jadi seperti tadi T sama dengan X1 atau tadi pakai S, ya. S sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya. Kemudian ada T, ya. Oke, ini Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah dan seterusnya gitu. Nah, seandainya T, jadi misalnya kasus yang pertama T itu konvergen. Konvergen, ya. Oke. Nah, kemudian kita coba bandingkan tiap suku antara T dan S. Jadi bisa terjadi suku-suku awal itu suku untuk S itu lebih besar daripada suku untuk T. Bisa terjadi. Tapi itu belum bisa diambil kesimpulan, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwa suku-suku setelah suku tertentu itu ternyata misalnya jika setelah suku ya ke n, ya n sembarang, ya tergantung pada deretnya itu berlaku, ya xn, ya xn itu lebih besar atau kurang dari zn, ya. Jadi T konvergen dan kemudian kita cek, ya maka ternyata ya jika setelah suku ke n itu berlaku ini bahwa suku xn itu kurang dari zn, ya atau sama dengan kurang dari atau sama dengan zn, ya maka untuk setiap n lebih besar dari n besar, ya untuk n lebih besar dari n besar, maka disimpulkan bahwa S itu konvergen. Ya ini, oke, ya ini dicari deret yang konvergen, lalu deret yang ditinjau itu kemudian dibandingkan. Nah, jika berlaku situasi ini, maka deret itu dikatakan deret yang konvergen. Good. Nah, yang kedua B itu T divergen. Ya, T divergen. Mungkin ada pertanyaan, seandainya ternyata sebaliknya ini berlaku, bahwa Zn itu besar, ya maka kalau suku-suku deret S itu ternyata untuk n, ya untuk n besar tertentu, ya untuk n kecil yang lebih besar daripada n besar tertentu itu lebih besar daripada suku-suku T gitu, ya maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan, ya dalam hal ini saya tulis di sini, ya jika ya untuk n lebih besar daripada n besar berlaku Zn itu kurang dari Xn, ya maka tidak bisa ditentukan, ya konvergensi, ya konvergensi S tidak bisa ditentukan, ya. Jadi divergen juga belum tentu, konvergen juga belum tentu di situ. Oke, ya. Good. Nah, sekarang kalau T itu divergen, ya kemudian setelah suku n tertentu, ya berlaku
ya bahwa xn itu lebih besar ya lebih besar atau sama dengan Zn ya, maka ya, S itu divergen ya. Ya, jadi untuk kasus ini ya, jika diambil T itu divergen, maka jika setelah suku N tertentu itu berlaku ini Xn itu lebih besar atau sama dengan Zn, maka diambil kesimpulan bahwa S itu divergen. Oke, semoga jelas ya. Nah, kemudian juga kasus hampir serupa ya, jika ya setelah suku N tertentu berlaku ya, ini setelah suku N tertentu berlaku bahwa Zn itu kurang dari Xn ya, Zn kurang dari ya, jadi ini tadi balik lebih besar ya dari Xn ya, maka konvergensi S tidak bisa ditentukan. Ya, gitu ya. Jadi itu kalau T itu divergen. Ya, habis waktunya? Contoh. Bentar, saya kasih satu contoh dulu ya. Saya contoh dulu, maaf ya. Jadi kita tahu bahwa deret ini, misalnya S, misalnya S itu sama dengan ini, sigma N dari 1 sampai dengan infinite, dari 1/n faktorial plus 1, atau N plus 1 faktorial. N plus 1 faktorial. Ya, gitu. Oke. Jadi ini mestinya nilainya 1/2 faktorial ya, biar indah ya. Nah, ini 2 faktorial ya, untuk n sama dengan 1 berapa? Jadi ini sama dengan 2 ya. Untuk n sama dengan 2 ini sama dengan 1/3 ya, ditambah dengan untuk n sama dengan 3 ini ada 7 plus dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaan apakah ini konvergen atau tidak? Ya. Nah, kita kenal, kita punya deret T ya, misalnya 1/n sigma n dari 1 sampai infinite 1/n faktorial ya. Ini sama dengan mungkin n-nya dari 0 aja. N-nya dari 0 ya, n-nya dari 0. Jadi ini mestinya sama dengan ini juga setengah ya, setengah ditambah setengah ditambah terusnya. Ini 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 ya, ditambah dengan 2 ya, ditambah dengan 1/6 ditambah dengan berapa? Setelah 6 kali 4, 24 ya, 24. Terus gitu. Ya. Oke. Nah, kalau ini diteruskan berapa? Ya, ini 1/25 gitu ya, 1/25 dan seterusnya. Ya. Ini cukup berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, ya, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Untuk suku pertama, ya deret yang di atas itu kurang dari yang di bawah ya. Kemudian juga yang kedua dan seterusnya. Jadi sebenarnya nampak sekali di sini ya bahwa Xn ya di atas ini Xn ya itu kurang dari atau ditulis ya Xn yang sama dengan 1/n faktorial plus 1 ya itu kurang dari Zn yang sama dengan 1/n faktorial.
Nah, ini konvergen karena ini akan sama dengan bilangan Euler E. Ya, ini kurang dari infinite. Ya. Nah, oleh karena itu, karena ini konvergen dan tadi ini berlaku, ya, maka tentu saja yang di atas itu konvergen. Ini contoh ya deret uji perbandingan. Jadi deret diuji konvergensi deret diuji dengan deret yang lain yang sudah diketahui konvergensinya atau sebaliknya ya diuji dengan deret lain yang sudah diketahui divergensinya. Oke, mungkin sampai di sini ya. Sudah saya kasih contoh satu. Jadi masih ada banyak ujian untuk deret ya.